Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada. Kita mengucap syukur buat hari ini yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, sebelum melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita. Hari ini terambil di dalam kitab 1 Tawarik pasal 14, 15, dan 16. Itu sesuai dengan bacaan kita hari ini. Tapi pagi ini kita akan melihat di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-7, 8, dan 9 yang berbunyi demikian. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Amin. Saudara, di dalam bagian ini kita melihat Raja Daud, saudara-saudara bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita boleh merenungkan alasan mengucap syukur yang dilakukan oleh Raja Daud itu apa? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pasal yang ke-15, pasal yang ke-16 di dalam 1 Tawarik ini, kita melihat bahwa tabut Tuhan atau peti perjanjian itu berhasil dipindahkan ke kota Daud. Ada di 1 Tawarik 15 ayat yang ke-29. Tetapi saudara, kalau kita lihat ayat paralelnya di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 9, untuk membawa peti perjanjian untuk sampai ke kota Daud, itu ada pengorbanan. Kalau kita melihat di sana, saudara-saudara, ada seorang yang namanya Usa memegang tabut atau peti perjanjian itu. Kenapa? Karena peti perjanjian dinaikkan sebuah kereta dengan ditarik oleh lembu, Bapak Ibu, dan Alkitab berkata lembu-lembu itu tergelincir. Nah, Usa berpikir, daripada tabut perjanjian itu jatuh, makanya dia memegang. Ketika dia memegang tabut itu, saudara, maka Alkitab mengatakan Allah marah, Allah murka, sehingga Allah membunuh Usa. Saudara, kita bisa melihat kesucian Tuhan, kekudusan Tuhan tidak bisa dijangkau oleh tangan manusia yang berdosa. Sehingga kita boleh melihat ayat-ayat berikutnya, Daud begitu marah, harusnya Usa dihormati sebagai pahlawan, karena tanda petik menyelamatkan tabut dari jatuh ke tanah, saudara-saudara, tetapi justru menjadi bencana nasional. Sehingga Daud bertanya bagaimana cara membawa tabut ini sampai ke kota Daud. Nah, tetapi di dalam ayat berikutnya, akhirnya Tuhan menolong, saudara-saudara, sehingga tabut perjanjian boleh sampai ke kota Daud. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagian ini, ada dua alasan kenapa Daud dan juga semua orang percaya mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, karena Tuhan memang layak dipuji, layak disembah. Tuhan itu, saudara, yang layak menerima segala pujian, ucapan syukur kita kepadanya. Apakah kalau kita tidak memuji Tuhan, mengucap syukur kepadanya, memuliakan dia, dia berkurang kemuliaannya? Tentunya tidak, saudara. Apalagi kalau kita mengucap syukur, memuliakan dia, meninggikan dia, apakah kemuliaannya juga bertambah? Juga tidak. Kenapa, saudara? Karena memang Tuhan layak menerima segala pujian, kemuliaan, kehormatan, dan ucapan syukur. Jadi alasan yang pertama, kenapa saya dan saudara mengucap syukur, karena perbuatan Tuhan yang ajaib, yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, dan memang dia layak menerima pujian dan kemuliaan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kenapa Raja Daud tadi mengajak Asaf dan seluruh saudara-saudaranya untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan? Yang kedua adalah merupakan respon tanggapan kita umatnya atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, kita teringat dengan satu kisah di Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Di situ dikisahkan tentang 10 orang sakit kusta, saudara, yang datang kepada Yesus. Dan ketika Yesus memerintahkan supaya pergi perlihatkan ke imam, Alkitab mengatakan 10 orang sakit kusta semuanya sembuh. Karena mereka memohon belas kasihan dari Tuhan, dan Tuhan mengatakan pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Sementara di tengah jalan Alkitab berkata mereka sembuh. Pertanyaannya, apakah 10 orang yang sembuh tadi, saudara-saudara,
kembali kepada Tuhan dan memuliakannya? Jawabannya tidak. Karena Tuhan mengatakan, bukankah ke-10 tadi semuanya tahir? Di manakah yang 9? Kecuali yang satu orang, dan itu pun orang Samaria. Bukankah mereka seharusnya datang kepada Tuhan dan mengucap syukur, memuliakan Tuhan? Saudara-saudara, ternyata walaupun banyak yang mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan, ternyata tidak semuanya mengucap syukur. Yang menyadari perbuatan Tuhan, yang meresponi kasih setia dan kebaikan Tuhan, ternyata hanya satu. Artinya apa, saudara? Yang tahu berterima kasih terlalu sedikit. Oleh sebab itu, jangan sampai kita seperti 9 orang yang sakit kusta, yang ditolong Tuhan sembuh, tapi tidak memuliakan Tuhan dan datang kepada Tuhan. Biarlah kita seperti Raja Daud, biarlah kita seperti satu orang sakit kusta yang sembuh tadi, akhirnya datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Biarlah sepanjang hari kita mengalami berkat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan, dan sepanjang hari itu juga kita mengucap syukur kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati, semangat pagi, dan selamat beraktivitas.